dok. Halo, gimana Yan? Selamat malam, dok. Tumben di Indonesia, dok. Iya, ini lagi aku sedang di Mataram, di di apa namanya Lombok. Mataram ada acara pertemuan ilmiah tahunan Berdasaraf. Oke, Kebetulan oke, aja itu. oke. Oke. Semoga lancar ya, dok ya. Gimana gimana gimana? Lanjut, dok. Untuk yang kemarin kan minggu lalu sudah dibahas sama komandan sama Iya iya Kemdagri benar. tentang tentang demensia. Nah, di situ kan Mm-mm. sudah diulas tuh. Saya juga nyatet itu beberapa demensia ini sambil saya review lagi. Mm-mm. Demensia itu yang dokter bilang itu kumpulan gejala yang yang penyebabnya itu belum diketahui dan banyak melupakan berbagai kejadian. Nah, ini ada beberapa nih yang saya mau tanyakan. Nanti untuk teman-teman nanti bisa langsung tanya di question box ya. Nah, terus kemarin juga dokter bilang kalau untuk pengobatan pencegahannya itu belum ada. Nah, yang mau saya tanyakan ini, emosi atau ingatan implisitnya itu masih ada nggak, dok? Untuk bagi penderita demensia itu tuh masih ada nggak memori implisitnya gitu yang masih diingat gitu? Iya kalau kalau pertanyaan memori implisit, ya masih dia masih bisa makan gitu. Ya tapi gini loh ya, Mhm. pertanyaanmu ini agak aneh ini ya. Karena kalau iya pertanyaanmu, yang namanya memori implisit itu banyak itu. Yang terjadi pada penderita demensia dan Alzheimer. Kali lagi ya, bukan berarti yang namanya demensia itu tidak diketahui sebabnya. Bukan gitu gitu ya. Kalau belum diketahui penyebabnya, disebut demensia. Begitu diketahui penyebabnya, bukan lagi demensia. Karena yang namanya demensia itu kumpulan gejala gitu ya. Nah, pertanyaanmu itu adalah memori implisitnya masih ada apa enggak? Lah ini pertanyaan yang aneh memang gitu ya. Memori implisit itu ya mangan itu ya memori implisit. Sekedar menelan aja loh itu memori implisit gitu ya. Ya. Sekedar menelan itu memori implisit gitu. Ya. Itu sekedar menelan jalan ya. Ya, terus kemudian ketawa, itu ya memori implisit itu. Jadi pertanyaan itu masih ada apa enggak? Ini namanya gangguan. Gangguan itu ya terganggu, tidak 100% hilang. Kalau orang memori impliknya 100% hilang, ya itu orang mati batang otak itu diem aja. Ya. Atau atau misalnya penderita yang mengalami eh, ini apa namanya eh, dia seperti vegetatif gitu ya. Vegetatif dikasih makan, diem gitu ya, diem aja itu, diem gitu. Tapi ya belum tentu dia itu nggak ingat, cuma dia nggak merespon gitu ya. Jadi yang namanya memori implisit itu ya tadi gitu ya, cara jalan, cara makan, itu memori implisit gitu. Nah, kalau memori eksplisitnya pun tidak serta merta terganggu semua gitu. Miru-miru, misalnya, misalnya nenekmu tahu bahwa kamu itu Dian, gitu. Itu memori eksplisit gitu ya. Tapi lah, mangan Dian lah itu memori implisit ya. Dian dipangan gitu ya. Jadi pertanyaannya itu, apakah memori implisit masih ada? Loh, memori implisit yang mana dulu gitu? Ya, main gitar itu ya memori implisit itu. Tapi kalau orang demensia ya hampir pasti dia kesulitan main gitar gitu. Ya, hampir pasti kesulitan main gitar gitu. Nah, bukan berarti memori implisit tentang gitaran hilang, kesulitan aja. Yang namanya gangguan itu bukan lantas dia kehilangan sekali lagi ya. Yang namanya gangguan disebut kenapa yang namanya demensia dan Alzheimer itu menimbulkan masalah karena terjadi gangguan mental ya gitu. Orang pikun tapi kalau orang pikun ya
Tapi kalau dia itu masih bisa paham bagaimana dia melimitasi dan berelasi gitu ya, itu ya nggak apa-apa gitu. Ya, iya, iya, ya bukan demensia gitu ya. Pikun gitu ya. Aku tadi udah makan belum gitu. Aku belum makan, padahal sudah makan misalnya ya. Tapi dalam berelasi dan melimitasi hubungan dia nggak terganggu ya. Itu eh, apa namanya? Apa namanya? Dia tidak apa namanya? Tidak terganggu mental. Mental itu kan hubungan gitu ya. Tidak terganggu. Ya bukan demensia gitu. Ya, Iya dok. Eh, dok, sama itu mau tanya, kalau usia berapa sih, range berapa orang itu bisa terkena demensia? Range usianya, nggak ada ada batasan. batasan? Nggak ada batasan. Makin tua seseorang, makin besar potensinya atau kemungkinannya untuk mengalami demensia gitu. Nggak ada batasan. Kamu juga bisa mendadak demensia. Lo bisa lo. Jangan bilang nggak Bisa. 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 Gitu. Lupa bayar utang gitu ya dok ya. Lo itu ya bukan demensia itu ngelali Lalu, jenenge. Nek ngelali itu biasa itu panganane Bathara Kala gitu. Panganane Bathara Kala kudu diruwat. Lo beneran ini. iya benar. Bathara Kala itu punya menu, daftar menu namanya Jalmo Sukerto itu ya. Itu panganan di Bathara Kala. Salah satunya itu kan kalau kamu tahu ya, orang makanannya Bathara Kala apa? Satu itu misalnya anak ontang-anting, anak yang satu nggak punya saudara, itu makanannya Bathara Kala harus diruat, kalau enggak dimplok Bathara Kala. Yang kedua, ontangan apa namanya gentono gentini, dua orang anak, satu laki-laki, satu perempuan, atau satu perempuan, satu laki-laki. Itu Jalmo Sukerto gitu ya. Sendang Kapit Pancuran, anaknya tiga itu Oh, Sendang Kapit Pancuran, kepanjuran. jadi cowok cewek Cewek. cowok itu, atau Pancuran Kapit Sendang itu juga makanan Brokolo. Margono anak yang lahir di perjalanan. Nah tadi itu Iya. kamu ngelali tadi Nah, itu pura-pura lupa punya utang. Nah itu makanannya Brokolo gitu ya. Itu kalau pura-pura lupa alias ngelali gitu. lali. Itu menunya Brokolo. Itu harus diruat. Harus diruat ya dok ya. No, 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 baik. Dok, laki-laki, kalau laki-laki sama perempuan, kok ngomongnya genre ya. Laki-laki sama perempuan lebih potensial mana yang lebih terkena? Secara statistik laki-laki lebih tinggi kemungkinannya untuk menderita demensia. Kenapa? Ya tadi itu apa namanya? Iku lho kowim seneng ya. Kowim Oh, seneng. tapi Termasuk bedoro kalau kowim. Lho ya kok kowim iku mentara-tara. Ya masalah ngene Wim, nek dian diruat kabeh diruat. Engko Bathara Kala iki Jalma Sukerto iku entek. Engko Bathara Kala nguntal katokmu. Ya itu. Lah Bathara Kala entek, akhirnya nguntal katoke kowim gitu. Itu ya, jadi ya sekarang gitu. nah, kan kenapa laki-laki itu lebih potensinya lebih tinggi atau kemungkinannya lebih tinggi apa namanya untuk mengalami demensia karena demensia dan 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 apa namanya dan Alzheimer. Alzheimer itu eh, sangat dipengaruhi oleh kesehatan pembuluh darah otak gitu ya. Nah, kalau pembuluh darah otaknya tidak sehat, seseorang itu akan lebih tinggi kemungkinannya untuk mengalami atau menderita demensia dan Alzheimer gitu. Ya, itu ya. Nah, itu demensia dan Alzheimer itu yang jadi persoalan gitu. Nah, laki-laki itu kesehatan pembuluh darahnya cenderung lebih jelek dari perempuan. Memang iya. Jadi kalau kamu melihat laki-laki umur 35, 45 serangan jantung itu lumrah itu. Main futsal, main tenis itu umur 40-an serangan jantung. Tapi kita tidak akan melihat atau bahkan hampirlah tidak melihat perempuan usia subur waktu menstruasi itu masih menstruasi mengalami serangan jantung. Kenapa? Siklus menstruasi, bukan menstruasinya ya, siklus menstruasi itu ya.
Oke. Itu perubahan hormonal pada perempuan yang siklus menstruasi itu membuat pembuluh darah dan jantung perempuan sehat, gitu. Lebih sehat dari laki-laki. Gitu. Nah, karena pembuluh darahnya itu lebih sehat, perempuan, laki-laki lebih jelek, maka pada kondisi-kondisi yang namanya Alzheimer, gitu ya, itu Alzheimer dan apa? Alzheimer dan uh, apa demensia tadi itu laki-laki kemungkinannya lebih tinggi dari perempuan itu ya. Gini dok, ini yang saya alami sendiri dan melihat sendiri sih ya dok ya. Usia papa saya itu kan usianya 70, eh, lebih dari 70 tahun. Nenek saya itu usianya hampir 90 tahun. Nah, itu tuh eh, papa saya kan melihat sendiri tuh. Itu mulai agak pikun gitu. Jadi beliau mulai agak pikun. Kalau nenek saya itu masih buat ngapa-ngapain misalnya nyapu kah atau apa aktivitasnya masih normal terus ingatannya pun juga masih uh, masih apa ya, masih ingat banget gitu loh ini apa-apa gitu diajak ngobrol tuh masih nyambung. Nah kalau orang saya ini tuh saya rasa tuh mulai agak pikun terus kadang nanya apa gitu tuh jawabnya apa gitu gitu berarti memang berpengaruh dari presentasinya tadi juga berpengaruh banget ya dok ya karena saya melihat secara langsung sih melihat perbedaannya itu. Gini loh, Dian, kamu tidak bisa membandingkan bapakmu dengan nenekmu. Nggak bisa. Gitu. Bisa. Kalau kamu mau membandingkan, itu laki-laki seusia bapakmu dikumpulkan, Oh, nenek-nenek di seusia nenekmu itu dikumpulkan, dibandingkan. Loh gitu caranya. Itu oh gitu namanya oke. statistik yang nggak bisa, Dian. Kamu membandingkan bapakmu tuh sampai nenekmu itu ya nggak pun, nggak bisa. Oke nggak bisa. Itu perbandingan ngap, iya nggak bisa gitu. Itu ya namanya sains gitu. Kalau misalnya mau membandingkan ya laki-laki seusia bapakmu Hmm. gitu ya kumpulin gitu ya terus nenek-nenek seusia nenekmu dikumpulin Hmm. dibandingkan gitu banyak mana yang demensia gitu ya Ya, tidak bisa ya. dibandingkan bapakmu laki nenekmu perempuan oh iya bapakmu lebih sakit lah yang enggak bapakmu aja apes orang-orang di seusia bapakmu sehat-sehat semua kok gitu. Nah, faktor Iya, sial kalau secara aja sehat itu faktor sial nih bapakmu itu sama dengan ya. Muhammad Ali. Muhammad Ali umur 38 tahun dia Parkinson syndrome gitu ya. 38 tahun bukan 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 lantas orang seusia Muhammad Ali itu Parkinson lah yang enggak gitu. Kalau mau membandingkan usia ya enggak gitu caranya ya gitu. Ya kamu jangan bandingkan nenekmu dengan bapakmu gitu. Oke. Nanti nenekmu kamu bandingin sama kamu ya beda ya Oh, gitu. beda. Kenapa gitu misalnya saya itu kalau jalan lewat jalan disuit-suiti cowok nenek saya kok enggak loh ya belum tentu kumpulin nenek-nenek seumurnya itu suruh jalan apa disuit-suiti sama cowok lah gitu membandingkannya Iya, ya gitu kalau iya sih. membandingkan itu ya jangan satu lawan satu ya itu gitu ya Oke, oke, Kak. kamu diguyu Nah, Dian gitu loh podo-podo Dian gitu. yang Tapi sing siji Dian tuh Dian itu ya nah, Dian diguyu Dian tapi yang satu pakai DH gitu. DH. Hmm. Oh, Dian sama Dian. Nah, ya, gitu ya. Jadi nggak bisa lantas terus mengambil kesimpulan laki-laki lebih nggak sehat, kamu membandingkan sama nenekmu itu nggak bisa gitu ya. Gitu. Kalau secara emosional, apa, intelijensinya gimana, Dok? Kalau Loh, orang emotional ini. intelligence, kecerdasan emosi, ya tergantung dia latihannya gimana, terus kemudian bakatnya sebesar apa, gitu ya. Itu loh rajin merawat gigi aja itu. Itu katanya itu loh, di Dian ini namanya. Nih, Oke, oh latihan. bukan Lihatnya itu, itu Dok. rajin merawat gigi katanya. Itu, ya, kan. Nah, Itu itu mepet, itu Dok. yang namanya enggak itu enggak ada hubungannya itu guyon dia gitu ya Oh, itu guyon gitu ya itu namanya yang namanya sekarang kalau yang namanya kamu pertanyaanmu tadi itu adalah apa eh, kecerdasan emosi setiap orang itu berbeda kecerdasan emosinya tapi kalau kecerdasan emosi itu di apa namanya
dirawat dari awal itu sejak bayi, sejak itu dilatih ya bisa gitu. Nah sekarang nenekmu sama bapakmu dibandingkan kecerdasan emosinya. Kalau mau membandingkan ya dites namanya tes kesehatan mental gitu. Nggak bisa kamu melihat sekilas bapakmu sama nenekmu kecerdasan emosinya loh. Nggak bisa ya gitu. Ya dites, ada tesnya. Tes itu ada tes kecerdasan mental, ada tes kecerdasan emosi, ada tesnya. Jadi kalau kamu ingin membandingkan nenek saya sama bapak saya kecerdasan emosinya, ya bawa ke psikolog. Nih Pak psikolog, Bu, ini nenek saya sama bapak saya dites ini, gitu ya. Gitu. Dok, kalau usia muda tapi mudah lupa itu apa sudah pasti terkena nanti Saya, demensia? ini bagus nih. Ada korelasinya dok gigi itu dengan demensia. Bukan gitu loh ya. Itu kalau membandingkan itu sama dengan gini loh. Bahwa orang yang tidak merawat giginya itu lebih apa namanya orang yang apa tidak merawat gigi itu mengakibatkan demensia. Loh, penelitiannya itu nggak gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan orang itu menunjukkan kecenderungannya untuk demensia. Bukan karena tidak merawat gigi terus demensia, enggak. Orang-orang yang males merawat giginya itu ternyata orang-orang ini cenderung demensia. Bukan gara terus orang-orang itu kalau merawat giginya jadi nggak demensia, tidak. Itu sama dengan membandingkan gini loh. Dilihat orang-orang yang penyuka film porno gitu ya. Otaknya seperti A. Orang yang tidak suka film porno, otaknya B. Bukan lantas gara-gara dia nonton film porno terus otaknya berubah. Bukan. Lah gara-gara otaknya begitu, dia suka film porno gitu ya. Sama dengan penelitian tadi itu. Ternyata orang-orang yang males merawat giginya itu cenderung cenderung demensia itu. Bukan karena terus kemudian, ayo gigimu dirawat supaya nggak demensia. Bukan itu. Ini cuman apa penelitian ke belakang. Orang ini kebiasaan-kebiasaan yang sama apa? Salah satunya apa namanya tidak merawat gigi, tidak merawat kuku gitu ya. Jadi orang-orang yang abai dengan kesehatannya sendiri, abai dengan kesehatannya sendiri, abai dengan penampilannya. Ini orang yang cenderung demensia gitu keputusannya ya gitu. Oke. Kesimpulannya gitu. Jangan dibolak-balik itu. Makanya yang ditumbuhkan rambut di atas, jangan di bawah. Kalau ke bawah kepalanya sering kebalik ya, kepikirannya kebalik-balik gitu. Yang sifatnya santai gitu ya dok. Di sana di atas digundul di sini dikebalik. Jadi kepalanya jadi kebalik itu. Kebiasaan ini jadi akhirnya pikirannya kebalik-balik. Hati dok, tunggu pendek loh dok. Mancing emosi senengannya. Dok, Itu tapi dok, sebetulnya mereka yang begitu itu apa namanya ingin membuktikan teori Darwin itu salah. Manusia itu bukan turunan kera tapi turunan kambing gitu. keturunan kambing. Itu apa dok? Apa? Miara jenggot. Oke, ya wis. Eh, Oke, terus. apa namanya? Kalau usia muda nih dok, usia produktif, mudah lupa itu apakah pasti terkena demensia atau enggak? Enggak ada urusannya gitu. Lu ada temanku yang pelupa banget. Itu sejak SMP, lupa dia tuh. Hal-hal yang itu lupa banget gitu ya. Pelupa dia itu. Ada, ada teman gitu. Tapi sampai sekarang ya dia jadi profesor malahan gitu. Dan dia ya enggak Alzheimer, enggak demensia gitu ya. Pelupa, naruh kunci itu di mana? Pak, jadi pada dasarnya dia itu tidak perhatian aja atau hal-hal yang dianggap tidak penting itu ada. Gitu. Loh ini ada temanku, nah, temanku itu habis pinjem mobilku itu, bayangin aja, pinjem mobilku. Eh, yuk, pinjem mobilnya, iya, mau pinjem mobil tuh. Waktu itu di rumah sakit masih aku koas gitu ya, koas itu. Bok balik no pul tulisan pul gitu.
namanya Saiful. Sekarang jadi dokter ortopedi di Malang sana. Jadi direktur rumah sakit. Pinter anaknya gitu ya. Itu pinter gitu ya. Pinter. Ya itu. Jadi habis pinjam mobilku, habis gitu, mbok parkir nang di tuh. Parkir nang tempatnya tadi gitu. Tempatnya mau gitu. Wah, habis gitu tak goleki gak sak rumah sakit tempat parkir itu tidak ada gitu. Mobilku tak kira hilang. Wah, hilang mobil itu. Tapi ya zaman segitu ya. Zaman segitu itu tukang parkir itu tidak seperti sekarang ada CCTV ada enggak ada ini wah tak pikir hilang mobil gua lah wis hilang itu colong uang itu sudah lapor ke polisi kebetulan bapaknya Saiful itu juga polisi jadi lapor mobil hilang wah macam-macam setelah 3 hari satpam fakultas itu marani aku marani mas mobil itu 3 hari kok nggak diambil hah ternyata ditaruh di fakultas. Arek gendeng. Lah dia lupa, loh dia itu lupa. Naruh mobilku di fakultas ngomongnya di rumah sakit tuh. Wah, di rumah sakit diubek wong sak rumah sakit cari mobilku ya enggak ketemu. Parkirnya di fakultas setelah hari ketiga baru itu ada satpamnya fakultas itu. Mas, itu mobilnya kok nggak diambil-ambil gitu. Loh, sudah dilaporkan hilang segala gitu. Dan baru ini nggak dibalikin dok waktu itu. Apa? Kunci, Lu kuncinya kunci. dibalik aku juga nanya. Kamu parkir di mana gitu. Kamu parkir di mana? Oh, parkirnya di pool. Panjat nang UGD. Jadi dia itu ingetnya parkir mobil itu di depan UGD gitu. Wah, diubek sak rumah sakit enggak ada. Lah, kamu lali paling pool DKE pool gitu. Mau enggak kok gitu. Jadi akhirnya kita ya di rumah sakit itu kan ada beberapa tempat parkir. Wah, cari enggak nemu gitu. Enggak ketemu, wah hilang. Makanya dilaporkan ke polisi lewat bapaknya dia polisi kolonel. Polisi. Oh, tanya, ngomong hilang. Dilaporkan hilang lah mobilku itu. Wah, kok dia itu lupa, naruh kunci gitu lupa gitu ya. Lupa, sering lupa ya. Berarti kayak memori jangka pendek. Tapi soal pelajaran dia nggak pernah lupa gitu. Nggak lupa, pelajaran dia ingat. Oh, pelajaran itu bagus itu, tapi ya hal-hal yang sederhana itu dia lupa. Gitu. Memang lupa, mungkin nggak diperhatikan bagi dia nggak penting mungkin gitu. Oh, orang dia itu pernah berangkat sekolah sepatunya sisian itu. Pak sepatunya itu loh, yang kanan sama kiri itu beda. Iya itu, ini kan berarti dia tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Tapi ya, enggak, bagus dia. Dok, Ya itu kebiasaannya aja. Itu dok apa yang kayak minum multivitamin yang penambah daya nggak ingat ada itu kan nggak ada saya ya? bilang nggak ada tidak ada obat-obat tertentu yang membuat otakmu itu lebih pinter lah lebih cemerlang nggak ada yang ada ya latihan kalau kamu pingin pinter kognitif ya belajar gitu ya belajar gitu. Kemarin sudah dijawab ya ngisi TTS lah nyetir lah itu tidak ada hubungannya bahwa itu akan mencegah demensia enggak gitu ya enggak ada gitu. Tapi kalau bahwa yang namanya latihan terus itu merupakan membuat kita lebih senang orang lebih senang itu jadi kemudian dia lebih sehat gitu. Nah itu ada hubungannya tapi hubungannya tidak langsung bahwa mengisi TTS itu supaya tidak pikun itu enggak ada hubungannya gitu. Enggak ada hubungannya. Minum minyak ikan gitu ya. Sama aja. Ikan apa itu ikan paus sama ikan itu gitu ya. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya. Dulu itu memang loh. Itu ya, mamaku itu anaknya itu disuruh minum Levertran oil itu. Kecuali aku karena aku alergi gitu ya. Oh, kabeh di mana? Enggak, goblok-goblok kabeh. Sekolah ono sing pinter. Yo, aku biasa loh. Aku itu biasa goblok-goblok adikku, goblok mbakku biasa gitu. Biasa, emang goblok gitu. Biasa itu. Mereka nggak bisa marah. Memang kalau dibandingkan aku mereka jadi goblok gitu. Dibandingkan aku gitu ya. Jadi ya aku nggak disuruh minum Levertran oil, enggak karena aku alergi. Yang lain minum tiap hari ya nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh, nggak ono itu nggak ono sing pinter gitu nggak ono. Ya biasa-biasa gitu. Tapi ya karena biasa-biasa dibandingkan aku, jadi aku sering goblok-goblokin mereka. Goblok ini gitu. Mereka mungkin mewajarkan Jokes ini
seperti kayak di sana gitu tuh mereka mungkin mewajarkan juga karena ada Enggak. Tapi gitu. bagi mereka aku ini gila gitu. Nah bener itu. Mereka itu pokoknya nganggap aku ini setengah gila gitu ya. Ya bukan setengah, emang gila beneran sih gitu. Ya mereka itu orang anak-anak pada umumnya ya, anak-anak ya patuh orang tua lah, anak baik lah gitu, nggak pernah bikin masalah lah gitu ya. Lah aku ini kan tiap hari itu kalau nggak ada masalah itu kayaknya ada yang hilang gitu. Soalnya ya ceritanya Jogja yang di apa yang di Twitter yang sering di share di Twitter. Ya, kalau baca juga lucu kok. Ya ono-ono Loh, nah wae gitu. sekarang gini loh ya, bayangin aja. Mungkin orang lain menganggap lucu karena itu sudah terjadi. Kamu bayangkan saja makku gitu. Ngadepin begituan itu. Ya, itu mungkin jengkel kalau bisa dibuang paling aku itu. Soalnya ya, aku pernah diusir sama mamaku itu, diusir itu. Umur 10 tahun itu diusir ya, aku jawab, enggak tanggung jawab itu. Ya, binatang itu kalau ngusir anaknya, kalau anaknya sudah bisa cari makan Mencari sendiri makan lah. Aku sendiri. ini belum bisa cari makan, diusir enggak tanggung jawab ini mama ini. Oh makin ngamuk dia, orang lain kenapa? Tapi ya kayak gitu tuh bagi orang-orang yang tidak mengalami mungkin itu dianggap lucu lah. Mamaku tuh ngeluh lah. Apa namanya? Mamaku tuh ya pusing ngurusin yang gitu ya. Nah, mamaku itu termasuk orang yang tidak bakat untuk lupa. Dia itu ingat apapun ingat. Apalagi kalau kamu punya kesalahan sama mamaku, ingat itu. Kecingan ya, Bro. Ingat itu. Kecingan. Ingat itu. Diinting-inting kok. Itu dari mbahku. Mbahku itu juga gitu. Dia Oh, itu, memang gak bisa. loh, mbahku itu, nenekku itu ya, dia nggak bisa baca huruf Latin nggak bisa baca. Nggak bisa baca, nulis nggak bisa. Tapi dia jadi bendahara arisan kecamatan. Lu dia ingat orang yang belum bayar, kurang berapa. Usaha kecamatan, bayangin aja itu. Jadi ya ada orang-orang yang begitu, tapi yang begitu tidak bisa diambil kesimpulan, Pak. Orang-orang tertentu itu terus kemudian apa namanya kebiasaan, misalnya kebiasaan mbahku membuat dia tidak lupa. Enggak lah itu ya. Sama aja itu faktornya banyak gitu. Huruf pegon bisa gitu. Bisa Huruf pegon banget. bisa. Ya, itu tapi ya dia tuh nggak nyatet itu. Orang arisan tuh nggak nyatet, tapi inget itu. Loh, kamu tak kasih tahu. Di rumah mbahku dulu itu kan ada pohon mangga banyak gitu. Pohon mangganya itu dulu banyak. Aku ambil satu tuh dia tahu loh. Ini. Loh, kok tahu dia itu? Oh, gawat tuh orang itu. Ngeri ya, Dok ya. Oh Berarti ya, memang nah, sangat itu adalah bakat gitu ya. Apa namanya melekatnya ingatan apa namanya eh, eksplisit itu, ingatan atau memori eksplisit itu faktornya banyak. Salah satunya ya memang kesehatan otak gitu ya. Tapi itu bukan satu-satunya variabel gitu ya. Itu bukan satunya variabel. Banyaklah variabel-variabel yang lain. Nah, kalau kalau sudah eh, kalau sudah dia mempunyai bakat ya, dia bakat lah ya. Secara genetik dia bakat untuk menderita demensia atau Alzheimer. Sudah gitu terus kurang gizi lah gitu ya, main tinju lah gitu ya. Ya sudah, sering sakit ya sudah bisa muncul demensianya, bahkan demensia precox atau demensia dini gitu ya. Seperti Muhammad Ali. Muhammad Ali itu mengalami Parkinson pada saat umurnya 32 tahun. Itu Parkinson dini. Kenapa? Memang ada hubungannya. Orang dia Parkinson kemudian ditempelengin. Wah. Ya memang dia menangan itu. Tapi kan ya tetap aja kena kepalanya, kena benturan. Nah, itu ya. Itu bisa menyebabkan menyebabkan apoptosis dini. Apoptosis. Jadi ya bukan hanya nekrosis ya. Kalau sel mati itu kan ada yang apoptosis, ada yang nekrosis gitu ya. Kalau apoptosis karena memang udah waktunya mati gitu ya, ada program bunuh diri sel. Gitu. Kalau nekrosis itu bisa karena keracunan, bisa karena kurang oksigen, bisa karena benturan gitu. Dia nekrosis gitu. Nah, ya apa namanya sel yang nekrosis itu mati itu dia tidak lisis, tidak dimakan. Gitu. Kapan itu ngomong sama Kowim soal autofagi gitu ya. Jadi sel yang mati itu kalau sudah waktunya mati memang diprogramkan mati, dia dimakan oleh
makrofag dimakan gitu ya, dimakan gitu. Nah, tapi kalau sel yang mati karena apoptosis, karena nekrosis tadi itu, dia melepaskan radikal bebas. Dan radikal bebas itu membunuh sel yang sehat. Nah, sel yang sehat yang mati karena radikal bebas, dia melepaskan radikal bebas lain. Jadi radikal bebasnya makin lama makin banyak seperti Ya. lingkaran setan gitu. Itu perbedaannya. Nah, pada apa namanya orang yang sering sakit-sakitan ditempelengin kepalanya, sel otaknya mengalami apoptosis dini. Nah, sama apoptosis dini tadi itu. Jadi akhirnya Muhammad Ali yang sudah bakat Parkinson, akhirnya Parkinsonnya muncul pada saat umur yang sangat muda gitu, 38 tahun itu. Itu ya. Ya. Dok, kalau ciri-ciri demensia yang paling mencolok itu apa, Dok? Loh, sama Sama. demensia itu adalah dia lupa, lupa banyak hal. Dan dia mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu apa sih misalnya? Paranoid, itu. Curiga dia, curiga, curiga suaminya jalan-jalan sama, padahal enggak gitu ya. Oh, orang tua gitu ya, udah pada tua gitu, suaminya dicurigain itu, paranoid itu. Yang cowok juga curiga gitu ya, paranoid. Nah, orang paranoid itu memang ada hubungannya sih. Orang-orang yang paranoid itu lebih gampang menderita Demensia. demensia dan Alzheimer ketimbang yang enggak. Bukan gara-gara paranoidnya dia mengakibatkan, bukan. Orang yang paranoid itu dia itu cenderung lebih lebih cenderung mempunyai kecenderungan itu untuk mengalami Alzheimer dan demensia gitu. Nah, sekali lagi gejala-gejalanya itu adalah gejala lupa. Lupa itu bisa implisit, bisa eksplisit ya. Terus ada gangguan mental. Dua-duanya, demensia dan Alzheimer itu ada gangguan mental. Gangguan mental itu bagaimana kita berhubungan atau berelasi dengan lingkungan kita. Itu yang namanya mental. Nah, gangguan mental itu ditandai dua hal, berelasi dan limitasi. Iritasi. Berelasi, kamu relasimu dengan temenmu kan beda dengan nenekmu gitu. Ya, berelasi itu. Jadi kalau kamu bingung berelasi, kamu ngomong sama nenekmu seperti kamu ngomong sama koncomu, nah ya kamu punya gangguan mental namanya gitu. Seperti aku dulu punya gangguan mental gitu waktu kecil. Ya sampai sekarang sih itu ya. Punya gangguan mental, cuman ya sudah dibatasi. Dulu aku nggak mau kromo atau kromo inggil, nggak mau. Belas nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak mau gitu ya. Bapakku ya tak kon-kono, tak sampean-sampean no gitu. Guru-guru tak kon-kono, tak sampean-sampean no gitu ya. Ya ngomong moko gitu ya. Ya itu. Jadi sebetulnya aku itu punya gangguan mental. Kenapa itu? Tadi apa namanya? Tidak bisa membedakan relasi. Guru matematika aku sering tahu, malah gini sampean gak iso Pak, Pak sampean ini guru model apa sih? Loh, guru digituin kan ya satu, aku itu tidak bisa relasinya itu guru tak anggap koncoku gitu ya. Yang kedua, aku tidak bisa melimitasi gitu. Bahwa orang guru digituin muridnya itu akan marah gitu. Bayangin guru matematika, terus aku bilang, "Alah Pak, sampean ngene aku gak iso, sampean ini guru model apa?" Loh, iya aku tidak punya intention menghina, tapi ya tadi itu gangguan mental gitu ya. Jadi waktu kecil aku punya gangguan mental berat gitu ya. Tidak bisa berelasi dan tidak bisa melimitasi. Itu. Waktu kecil. Ya sekarang masih ada, tapi cuma sudah lumayan lah ya gitu. Itu caranya gimana, Dok, waktu Itu itu? latihan. Istilahnya latihan. Latihan, memang latihan. Nah, latihannya itu tidak terus latihan apa? Ya, latihan itu latihan ya seperti latihan menumbuhkan empati. Sebetulnya empati itu bukan hanya sekedar kamu mau berkorban atau mau memberikan barangmu pada orang lain, tidak itu. Itu melatih bagaimana otak kita itu sensing atau merasakan atau mendeteksi emosinya orang dan bisa merasakan gitu. Latihannya ya latihan tidak memegang barangnya orang ya, ya latihan antri gitu ya. Itu masuk dalam itu ya latihan Melatih empati. apa latihan untuk mengingat apa namanya untuk apa namanya mempertimbangkan segala hal gitu ya. Ya mempertimbangkan segala hal itu hal-hal yang misalnya kalau kita itu
mau posting gitu ya, kalau kita mau posting latihan gitu ya, tunda postingmu itu 7 sampai 10 detik. Latihan dulu kalau bisa 20 detik. Latihan gitu ya. Tidak sekedar posting gitu. Nah, itu juga latihan untuk menumbuhkan empati gitu ya. Ya untungnya aku itu nggak psikopat, nggak pernah ngampleng apa, nggak pernah bunuh orang, nggak punya apa. Ya pernah berantem sampai melukai orang ya karena aku digarai gitu ya. Kupingnya kakak kelas Iya, perkelahianku dengan orang lain tuh hampir selalu dimulai karena orang lain gara-gara gitu ya. Ya meskipun akhirnya dia yang sengsara berat gitu ya. Tak gigit kupingnya sampai meh putul gitu ya. Itu ada itu sampai ada yang tak pentungi ada yang namanya anak yang suka bully gitu ya, bully anak. Aku kelas 5, kelas 6 masuk kelas 6, kelas 5. Itu dia sebetulnya dia ini apa namanya tidak langganan tidak naik gitu ya. Jadi dia tuh bully gitu. Gua aku dijejeki apa dari belakang dorong. ditendang. Wah ya. Berakhir dia harus dijahit kepalanya 16 jahitan. Wah, tak tutui lah itu kan ya itu bukan aku cari gara-gara. Sana duluan yang cari gara-gara. Iya, tapi ya kalau kalau terus kemudian dimulai itu terus kemudian kalau terus kemudian nggak marahnya jelek gitu. Nah itu tapi sekarang nggak lagi gitu ya. Lu aku waktu jadi dokter ini di Kalimantan Timur nampar kepala dinas. Bayangin aja dokter nampar dokter gitu. Iya gitu. Masih gitu ya. Tapi ya sejak 96 lah aku itu eh, mengikuti eh, mengikuti apa namanya temuan atau rekomendasi dari Daniel Goleman bagaimana seseorang itu bisa meningkatkan ternyata eh, kecerdasan emosi itu bisa dilatih gitu ya. Bisa dilatih gitu. Nah, latihan berat itu sejak tahun 96 ya. Sampai sekarang aku masih latihan. Iya, gitu. Karena Berarti kalau misalnya kalau dianggap apa namanya tentang tata krama manner itu, aku masih jauh sama orang-orang yang punya tata krama. Aku sudah bagus lah tata krama aku sekarang itu sudah bagus. Aku sudah bisa bekerja sama bagus gitu ya. Tapi ya kalau ukuran Jawa aku tuh nggak punya toto kromo gitu. Jawani gitulah dok ya. Pernah nampar cewek? Nggak pernah. Nggak pernah. Nampar cewek kalau nggak ganggu ya, gitu. Ganggu ya. Gitu. Kalau ganggu cewek iya gitu. Kalau nampar cewek nggak pernah. Kalau ganggu godain cewek iya. Pernah apa namanya roknya anak sak kelas itu tak ikat satu-satu tak kerek nang tiang bendera itu. Roknya anak sak kelas gara-gara waktu itu apa namanya apa olahraga gitu. Olahraga itu laki dan perempuan kan beda. Gitu. Waktu laki balik itu kan anak perempuannya belum datang gitu. Kok ya kepikiranku tuh, tak ikat, tak cancang kita satu-satu tak ikat di apa tali bendera itu naik gitu. Itu ada 26 rok itu. Mereka datang lu rokmu nih kok lu nang dhuwur bendera itu. Ya gitu-gitu itulah ya itu. Itu enggak pernah mukul perempuan enggak pernah itu. Kalau gangguin itu sampai ya, yang itu temanku yang sampai pingsan gara-gara aku membawa apa namanya Sapi. sapi itu pingsan lihat sapi masuk di kelas itu ya pingsan. Ya tapi kan aku nggak bermaksud apa-apa. Wong aku bawa sapi kok dia yang pingsan Iya. gitu. Tapi aku mukul nampar nggak pernah. Berantem sama cewek nggak pernah. Ya. Good man. Good Ya man. enggak, memang bagiku ya enggak pantas gitu ya. Aku tahu itu bagi ukuranku ya, masuk aku akal kayak apa itu enggak pernah, enggak pernah nampar cewek, berantem sama cewek gitu. Tapi marah iya, pernah marah. Ya Tak malah. usir gitu. Datang ke rumahmu tak usir. Oh, enggak usah ke sini gitu. Ngapain gitu. Pernah ya, tapi ya Kawan aku. ya iya nggak mau pokoknya aku datangin cewek itu nggak mau gitu. Mau ngapain di sini? Nggak usah gitu. Ya gitu-gitu aja tapi ya nggak pernah full itu nggak pernah Dok, sama itu tadi kau menanya tuh, dok. Nanya nih. apa Dok, sering tidur menyebabkan demensia enggak? Aku tak nggak tahu. ada urusannya nggak ada urusannya bahwa Gangguan gangguan tidur. tidur itu berkorelasi dengan gangguan mental termasuk demensia iya gitu ya iya gitu
Gangguan tidur berkorelasi dengan gangguan mental. Ya, misalnya orang apa namanya insomnia itu. Insomnia itu gejalanya itu bisa sama persis dengan demensia itu. Insomnia itu. Ya. Kamu suka baca novel enggak? Nggak suka dok. Itu Melo banget. ada novelnya Stephen King gitu ya. Stephen Stephen King. King. Oke. Stephen King. Judulnya Insomnia. Serem itu gitu ya. Wah itu. Itu bukunya Stephen King itu tak baca semua itu. Nah, itu salah satunya itu ya, tapi itu tidak ada urusannya dengan apa namanya, tidak ada urusannya dengan sains, tapi insomnia itu memang bisa seperti itu, meskipun aku tidak pernah menemukan gitu ya. Nah, itu apa namanya, memang bisa sih kalau ekstrim gitu seperti yang digambarnya Stephen King dalam dalam novelnya Insomnia, meskipun aku juga nggak pernah melihat pasien seperti itu gitu ya. Insomnia itu tidak bisa tidur tapi merasa terganggu. Kalau kamu nggak merasa terganggu itu namanya bukan insomnia. Gitu. Aku gini ya, nggak tidur ya, jarang banget tidur. Tapi aku nggak merasa terganggu. Ya bukan insomnia namanya. Orang lain terganggu karena aku nggak tidur gitu ya. Orang lain terganggu karena aku nggak tidur. Padahal aku ya nggak merasa terganggu ya. Eh, akhirnya ya dari kecil itu kebiasaan adalah eh, kalau ada orang tidur aku baca gitu. Jadi Jadi nggak kelihatannya aku mengganggu ini nggak pernah belajar. Kelihatannya orang itu aktivitas. nggak pernah melihat aku belajar. Loh, aku bacanya pas waktu mereka tidur gitu. Mereka tidur. Mereka itu taunya aku baca komik, baca novel, baca apa gitu. Nah, padahal aku baca pelajaran itu ya pada saat orang-orang tidur. Nah, orang-orang dikiranya itu aku nggak belajar. Loh, belajar itu. Dari mana tahu kalau kita nggak belajar gitu. Oke, gitu. Dok, tadi sempat Ica nanya cara agar cara nggak bikin demensia itu makin parah tuh gimana? Itu eh, pada Minum saat berlangsung obat, minum minum obat. obat. Jadi obat-obat yang tersedia, itu obat-obat yang tersedia itu menghambat progresivitas demensia dan Alzheimer. Menghambat ya, progresivitas. Makin lama makin berat, tetap makin berat ya. Tetap makin berat. Tetap makin lama makin berat. Cuman progresivitasnya dikurangi. Nah, obat-obat untuk penderita Alzheimer dan demensia itu obat-obatnya itu untuk mengurangi keluhan-keluhannya. Misalkan orang yang paranoid gitu. Ya obat-obatan yang bisa menurunkan paranoid itu. Sama. Jadi orang Alzheimer itu bukan hanya terus kemudian masalahnya ingatan saja, tapi gangguannya. Bahkan Alzheimer atau insomnia itu dia bisa berhalusinasi berat gitu. Diberikan obat-obat anti halusinogen gitu ya. Ya gitu, tujuannya adalah keluhannya itu keluhannya itu ya dihilangkan gitu. Ya, gitu. Iya. Eh, saya mau tanya, keinget sih dok. Tadi kan dokter bilang kalau gangguan tidur itu ada korelasinya dengan gangguan mental. Nah itu Ya, biasanya di question apa namanya kuesionernya psikiater atau psikolog itu eh, ada satu pertanyaan mengenai mengalami gangguan tidur nggak mimpi buruk atau tidak itu biasanya sih ada sih. nah ya itu apa? Gini loh ya, tes kesehatan mental itu kan banyak, ada berapa ratus, 400 pertanyaan. Dari 400 pertanyaan itu terus kemudian di satu-satu di scoring gitu. Jadi tidak bisa satu pertanyaan itu menyimpulkan satu hal, itu tidak bisa. Itu dikorelasi dengan yang lain-lain. Misalnya, Yang lain. apakah kamu merasa bisa menaklukkan api gitu. Itu ya kalau kamu menjawab iya, tidak lantas terus kamu itu dianggap orang gendeng, ya enggak gitu ya. Enggak. Apakah manusia bisa menaklukkan api gitu. Ya semua orang itu jagoannya bisa menaklukkan api, nabinya dibakar enggak apa-apa. Jadi apakah kamu percaya orang bisa enggak apa-apa? Satu pertanyaan terus dijawab itu tidak bisa menyimpulkan apa namanya? Menyimpulkan bahwa seseorang itu gendeng gitu ya, enggak gitu ya gitu. Tadi tes kesehatan mental yang 400 sekian soal ditambah lagi misalnya ada tes apa namanya kesehatan emosi gitu ya, emotional intelligence itu
Itu kalau digabung-gabung bisa 1000-an apa pertanyaan itu. Eh, oke. Setelah digabungnya jadi. Ini last question dok. Eh, ada yang tanya nih, aku pernah tes DNA, hasilnya aku punya peluang tinggi kena demensia. Beneran nggak tuh? Stopnya gimana? Gini, tes DNA itu kalau tesnya genom lengkap, ya bisa mengambil kesimpulan itu. Tapi kalau cuman part per part itu nggak bisa. Gitu. Yang namanya DNA, genom itu satu DNA dengan DNA yang lain, gen satu dengan gen yang lain, mereka gennya itu berkomunikasi. Gitu. Selamat malam, Dokter Santi. Ini ada Dokter Santi. Ya, Ada nanti. jadi itu yang namanya gen tes DNA. Pertanyaan tes DNA-nya apa yang diperiksa gitu ya. Jadi tidak tidak semua pemeriksaan tes DNA gitu ya enggak bisa diambil kalau kecuali kalau yang betul-betul diperiksa semua lengkap 129.000 gennya diperiksa gitu. Ya, itu. Tapi kalau misalkan ada enggak gen-gen tertentu atau gen-gen tertentu berhubungan dengan demensia, ya bisa. Tapi itu kan satu faktor gitu. Ya sama dengan tadi loh, orang yang apa namanya, orang yang uh, nggak mau merawat giginya itu cenderung demensia. Ya tidak lantas semua orang yang nggak merawat giginya demensia kan nggak lebih cenderung dibandingkan yang gitu ya. Pemeriksaan Ya, DNA itu nggak sederhana. Ya, tidak meskipun hanya itu soal demensia. Banyak gen yang terlibat dalam masalah demensia itu. oke. Iya. Tuh, Saya itu rasa ada Sukhoi sempat papasan di hotel. Mana? Hotel mana? Aku masih di hotel, kamu di mana? mau diajak nongkrong bareng tuh. Nggak, aku banyak kerjaan gitu. Oke, saya rasa cukup dok untuk Oke, iya membahas wes ini. kamu. Oh, oke, iya wes Oke, kapan-kapan lagi ya, makasih ya Den. dok ya nanti lagi ya Iya, dok ya. Dian. Makasih, Heeh. makasih semuanya, Oke. makasih teman-teman, makasih dok ya. Selamat malam. Oke. Oke.